Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Halo Siswa Generasi Emas Bangsa Indonesia. Hari ini kita akan melanjutkan kembali pelajaran yang akan kita bahas pada hari ini. Tetaplah menjaga kesehatan dengan melakukan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun pada air yang mengalir, dan menjaga jarak. Semoga kita bersama keluarga selalu dalam keadaan sehat dan bisa melaksanakan aktivitas pembelajaran seperti mana biasanya. Tetap semangat untuk bisa menempuh pembelajaran. Anak-anak hebat, generasi emas bangsa Indonesia. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita bersama-sama membaca doa terlebih dahulu. Semoga ilmu yang akan kita pelajari dapat diterima dengan baik dan menjadi ilmu yang barokah. Berdoa dimulai. Selesai. Muatan pelajaran yang akan kita bahas pada kali ini adalah tema 7, subtema 2, pembelajaran 5, dengan fokus pembelajaran mata pelajaran SPDP, PPKN, dan Bahasa Indonesia. Anak-anak hebat generasi emas bangsa Indonesia, tetaplah semangat untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran dimanapun kita berada. Masih ingat dengan tepuk semangat? Pasti dong. Kita tepuk semangat dulu ya. Semangat. 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 Sahabat emas generasi bangsa Indonesia, pada pelajaran SPDP kita akan membahas tentang unsur-unsur tari berpasangan. Pada pembelajaran sebelumnya kita telah belajar macam-macam tari daerah berpasangan. Tari daerah memiliki beberapa unsur tari. Unsur tari merupakan kesatuan yang saling mendukung, sehingga menciptakan sajian tari yang indah dan harmonis. Unsur-unsur tari menjadi ciri khas suatu tari sehingga dapat dibedakan dari tarian lainnya. Kini kita akan mempelajari unsur tari berpasangan. Unsur-unsur dalam tari berpasangan sama dengan tari tunggal maupun tari berkelompok. Agar lebih jelas, mari kita simak pembahasan berikut ini. Unsur-unsur tari berpasangan. Yang nomor 1 adalah gerak. Gerak tari merupakan rangkaian gerakan indah anggota tubuh yang dapat dinikmati oleh orang lain. Gerak tari diperagakan berdasarkan ruang, waktu, dan tenaga. Gerak tari terbagi atas 2 macam, yaitu gerak murni dan gerak maknawi. Gerak tari murni yaitu gerak yang tidak mengandung arti, namun tetap mementingkan keindahan. Wonderful. Sebaliknya, gerak tari maknawi memiliki arti tertentu. Unsur-unsur tari berpasangan yang nomor 2 adalah tata busana. Tata busana tari meliputi semua pakaian yang dikenakan penari saat pertunjukan. Tata busana tari disesuaikan dengan konsep, tema, karakter, dan bentuk tarian. Tata busana membantu penonton memahami makna tari. Busana dapat menunjukkan ciri, peran, atau tokoh yang ditarikan oleh penari. Unsur-unsur tarian berpasangan yang nomor 3 adalah tata rias. Tata rias adalah seni penggunaan alat-alat rias untuk mengangkat cerita dan membedakan karakter tari. Yang keempat,
adalah iringan tari. Iringan tari merupakan bunyi-bunyian untuk mendukung suasana tari. Iringan tari dapat berupa permainan, alat musik modern maupun tradisional. Iringan tari juga dapat berupa bunyi yang berasal dari gerakan tubuh seperti tepuk tangan, hentakan kaki, siulan, atau nyanyian. Unsur yang kelima adalah properti tari. Properti tari meliputi semua alat yang digunakan oleh penari dalam melakukan gerakan tari. Properti tari dapat berupa selendang, kipas, topeng, piring, kuda kepang, keris, tombak, dan tameng. Pemilihan properti tari disesuaikan dengan jenis tari yang akan ditampilkan. Unsur-unsur tari berpasangan yang terakhir adalah tempat pertunjukan. Tempat pertunjukan tari biasa disebut panggung. Secara umum, jenis pentas tari ada dua, yaitu pentas tertutup dan pentas terbuka. Pentas tertutup diadakan di dalam ruang kelas, gedung, atau aula. Sementara itu, pentas terbuka dapat diadakan di lapangan, taman, halaman rumah, atau sekolah. Sahabat Halo Siswa, generasi emas bangsa Indonesia. Selanjutnya, cobalah kita amati video tari Serampang 12. Setelah kita mengamati tari Serampang 12, kita tentukan unsur-unsurnya. Yang pertama, gerak. Gerak dalam tari Serampang 12 beragam dan dilakukan dengan cepat. Terdapat gerakan melompat, berputar, berjalan kecil, dan memainkan sapu tangan. Tata busana. Penari laki-laki memakai kemeja lengan panjang, celana panjang, peci, dan kain yang dikenakan di pinggang hingga paha. Penari perempuan memakai kemeja lengan panjang, bawahan kain panjang, hiasan kepala, hiasan penutup dada, dan kain yang dikenakan di pinggang. Iringan tari. Iringan tari yang digunakan adalah rekaman alat musik tradisional Melayu. Dan properti tari yang digunakan oleh penari adalah sapu tangan. Tempat pertunjukan tari. Tempat pertunjukan tari adalah panggung pentas terbuka, yaitu di taman. Anak-anak hebat generasi emas bangsa Indonesia, cobalah kalian mengamati tari berpasangan dan tentukan unsur-unsur tari tersebut. Sahabat Halo Siswa, di lingkungan sekitar kita tentu menemukan kegiatan musyawarah. Kegiatan musyawarah untuk mufakat merupakan pencerminan dari pengamalan sila keempat Pancasila. Sila keempat berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam kegiatan musyawarah di lingkungan sekitar, kita bisa menuliskan yang berkaitan dengan semangat kekeluargaan dan gotong royong. Cobalah perhatikan tabel berikut ini. Semangat kekeluargaan. Menjenguk teman di rumah sakit. Musyawarah, berdiskusi menentukan anak yang akan berangkat ke rumah sakit untuk menjenguk. Gotong royong, membeli makanan dengan iuran untuk dibawa saat menjenguk teman yang sedang sakit. Yang kedua, menyediakan makanan untuk peserta kerja bakti.
mendiskusikan bersama menu makanan yang akan dibuat dan biaya yang dibutuhkan. Gotong royong membuat makanan bersama-sama untuk diberikan kepada peserta kerja. Sekarang, cobalah kalian mencari contoh kegiatan musyawarah di lingkungan sekitar yang berkaitan dengan semangat kekeluargaan dan gotong royong. Sahabat Halo Siswa, tahukah kamu, dalam kegiatan sehari-hari, musyawarah sangatlah penting. Kita dapat bermusyawarah dalam berbagai kegiatan. Namun, ada kalanya kita tidak dapat melakukan musyawarah. Kita dapat menemukan kegiatan di sekolah yang dilakukan dengan musyawarah. Kita temukan juga kegiatan yang tidak bisa dilakukan dengan musyawarah di sekolah. Sekarang, coba perhatikan contoh kegiatan yang dilakukan dengan musyawarah dan contoh kegiatan yang tidak dapat dilakukan dengan musyawarah. Contoh kegiatan yang dilakukan dengan musyawarah. Yang pertama, mengerjakan tugas kelompok. Yang kedua, menentukan aturan di kelas. Yang ketiga, menentukan jadwal pikir. Contoh kegiatan yang tidak dapat dilakukan dengan musyawarah di sekolah. Yang pertama, mengerjakan tes atau ujian di sekolah. Yang kedua, menentukan makan siang untuk diri sendiri. Dan yang ketiga, menentukan waktu untuk berangkat ke sekolah. Nah, anak-anak hebat Indonesia, pada pelajaran PPKN ini, cobalah kalian temukan contoh-contoh yang lain dari kegiatan yang dilakukan dengan musyawarah dan kegiatan yang tidak dapat dilakukan dengan musyawarah. Sahabat Halo Siswa Generasi Emas Bangsa Indonesia, pada materi bahasa Indonesia, kita akan kembali belajar tentang menyusun naskah pidato. Kita sudah belajar langkah-langkah menyusun naskah pidato pada pembelajaran 1. Kita dapat mengingat kembali caranya agar tidak lupa. Selanjutnya, kita dapat menyusun naskah pidato dengan tema gotong royong. Kita tuliskan naskah pidato dengan memperhatikan bagian-bagian teks pidato. Kita dapat menuliskannya seperti contoh berikut. Baiklah, anak-anak hebat Indonesia, cobalah kalian membuat naskah pidato dengan tema gotong royong. Itulah penjelasan materi pembelajaran 5 kali ini. Semoga bisa diterima dengan baik dan menjadi ilmu yang barokah. Sebelum diakhiri, marilah kita bersama-sama bersyukur kepada Allah. Bersyukur dimulai. Selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.